bisa juga sih. Kayak 50% itu 50%-nya gara-gara gue punya kesukaan yang lain kan. Kesibukan baru, kesukaan jadi yang itu kayak itu faktor utama gue. Macam-macam sih kan ya pindah fandom ini gitu. Maksudnya ada juga yang gara-gara grupnya bubar lah. Aduh, rame banget. Rame kayak Tanah Abang ya. Lu kemana lo? Kan masih PPKM. Kuangnya lagi rame banget nih kuangnya nih. Masih PPKM, lu lagi di mana, coy? Rame-rame. Aku lagi di kuangnya enggak ada PPKM. Di kuangnya fan war terus adanya. Nanti nih kira-kira Red Velvet ada kuangnya-kuangyaan gak ya? Kalau menurut lo? Harusnya ada lah, sih ya. pasti ada kuangnya-kuangyaan. Tapi sebelum sampai ada Red Velvet aja nih kayak belok kiri, di sebelah kiri ada fan war fandom L sama fandom S nih. Sebelah kanan ada lagi fan war yang lain. Kayak kuangnya tuh kayaknya emang diciptakan untuk tempat perang sih gue rasa. Iya tuh apokalips ya isinya kayak Ragnarok. Kata gak sih kalau di mitologi Norse tuh Ragnarok gitu ya. Iya, itu tuh dari waduh, aku nggak ngerti lagi. Katanya kita pink blood nih, sama-sama pink blood, tapi wah egonya tinggi-tinggi semua, pusing gua. Pink blood maksudnya? Pink blood itu kan sebutan buat fans SM kan, jadi ada general. Official iya, itu. General ada fans SM Town gitu, mereka sekarang nyebutnya pink blood gitu. Itu jadi official? Kayak ya tapi official kemarin. Jadi kan mereka udah bikin platformnya tuh di TikTok sama di Instagram kan yang Pink My Blood itu. Jadi kayak waktu di SM apa tuh namanya waktu itu kayak kuliah umumnya SM lah pokoknya SM. Gue lupa nama acaranya apa di YouTube gitu. Dijelasin kenapa ada si Pink Blood ini. Jadi memang untuk komunitas buat menyatukan semua fans yang suka sama SM Town gitu. Jadi nggak cuman EXO-L atau nggak cuman NCTzen gitu, tapi general SM Town tuh nyebutnya Pink Blood gitu. Tapi darahnya warnanya bisa sama nih, tapi agamanya tetap bisa beda-beda ya. Gue pusing. Apakah ini jadi salah satu faktor utama kenapa lo meninggalkan fandom EXO-L? Gue boleh bilang lo meninggalkan fandom EXO-L nggak? Gue boleh. Gara-gara keributan gitu maksud lo? Enggak, maksudnya gue gak tahu nih. Kan topik kita kali ini membahas pindah fandom kan. Terus gue gara-gara apakah gue nggak tahu nih, lu berani mengklaim diri lu udah keluar dari fandom EXO-L nggak atau gimana? Oh iya kan gue dari awal udah mengklaim ya? Itu. Jadi udah bilang. Oh kayak jadi ya sebenarnya udah fix ya. EXO-L banget. Tapi gue habis itu memutuskan untuk kayak udah deh gue nggak mau mengidentifikasi diri gue lagi sebagai EXO-L. I still love EXO anyway. Tapi ya udah gue tidak melekatkan embel-embel itu sih. Itu bisa disebut sebagai keluar fandom gak tuh? Bisa. Tapi kan bisa kan? Jadi kayak dulu gue merasa gue belong to one fandom, terus sekarang gue merasa kayak I don't belong to any fandom at all gitu. Jadi kan kalau masalah pindah fandom ini, keluar dari fandom kan faktornya ada banyak ya mas. Kalau lo kan gue melihatnya gara-gara behave fandomnya sendiri gitu, kelakuan fansnya. Anjay behave. Gue sendiri kalau gue sih nggak berani bilang keluar dari Monbw sih ya. Tapi kayak lebih kalau kan tadi gara-gara fans, kalau gue lebih karena mungkin faktor Wonho keluar bisa juga sih. Kayak 50% itu 50%-nya gara-gara gue punya kesukaan yang lain kan. Kesibukan baru. Jadi itu kayak itu faktor utama gue. Macam-macam sih kan ya pindah fandom ini gitu. Maksudnya ada juga yang gara-gara grupnya bubar lah, lagi wamil lah, terus ada yang nggak suka lagi sama musiknya lah. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Membernya tiba-tiba jadi kriminal lah mungkin. Gue gak tahu sih. Ya. Banyak faktor lah ya. News flash, Seungri divonis 3 tahun penjara. Ya itu ntar aja ya kita bahas gitu. Out of topic nih. Jadi sebenarnya ada banyak alasan, dan menurut gue alasannya tuh valid semua sih ya. Maksudnya lo pindah dari fandom itu bukan berarti lo berkhianat atau apa, tapi kan perasaan atau feeling orang kan beda-beda ya. Pasti suatu saat akan berubah gitu. Betul. Cinta sejati aja tiba-tiba udah nggak cinta lagi, itu gimana sih ya kayak gitu deh. Kalau kata Marshanda, semua yang natural itu pasti berubah. Nggak ada yang stabil deh, yang ada video. Nggak ada yang stabil. Nah, itu jadi kayak kalau kalian pindah fandom nggak usah takut untuk dicap pengkhianat.
Tapi kayak gue suka sebel deh kadang kalau ada orang yang bilang dia keluar fandom tuh ada yang ini bilang ya lu kalau keluar fandom ya keluar aja nggak usah bilang-bilang gitu loh. Gue inget waktu itu ada yang bikin surat. Jadi ada orang keluar dari fandom. Gue nggak tahu keluar dari fandom. Tapi dia nulis pakai surat gitu, surat cinta, kayak surat putus lah. Berasa kayak ini ya idol keluar dari grup ya. Iya, dia nulis surat. Gue lupa waktu itu kayaknya Hangyul deh. Hangyulnya X1 gitu. Dia bilang kalau dia udah gak ngikutin X1 lagi. Di situ tuh ada banyaknya bilang ya lu kalau emang gak mau dukung Hangyul lagi ya lu gak usah nulis kayak gini ya. Jadi kayak suratnya viral gitu kan. Makanya fan-fan aja dia mencurahkan isi hatinya ya gitu. Gue suka tuh kalau ada yang ngatur-ngatur suka gue gitu. Kalau lu gimana? Iya sih bener juga. Cuman masalahnya kan kayak kita juga sebenarnya nggak tahu nih kriteria seorang dalam mengidentifikasi diri mereka sebagai fans atau bukan, atau gimana sih sebenarnya kita menyebut diri kita udah masuk fandom atau enggak gitu. Apakah kayak kalau misalkan di forum kan ya paling enggak harus ada 10.000 posting misalnya, atau enggak ada 5.000 komen gitu baru kita bisa naik level atau gimana gitu. Sementara kalau konsep fandom ini kan sebenarnya sangat cair ya, terus nggak ada sesuatu yang pakem gitu, kecuali mungkin memang kayak fan club berbayar yang ada di Korea sana mungkin gitu ya. Maksud gue nggak tahu nih apakah orang-orang yang memang menyebut diri mereka gue EXO-L gitu. Tapi apakah lo emang punya akun EXO-L resmi kah? Apakah lo berbayar bulanan kah? Ataukah lo berlangganan kah? Atau apa kan? Gue juga nggak tahu. Anyway, kayaknya EXO juga nggak ada juga sih. Tapi mungkin fandom lain ada gitu. Nah, nggak semua orang juga kan bisa atau afford untuk misalkan gue suka IU banget nih, tapi anyway gue bukan Yuena official gitu, gue nggak bisa afford untuk daftar Yuena official juga gitu misalnya. Atau mungkin ada orang yang gue bisa afford tapi susah banget buat daftar itu karena butuh persyaratannya nggak bisa misalkan untuk international fan gitu. Jadi kan ada banyak banget kriterianya juga kan bagaimana orang mau menyebut atau mengidentifikasi diri mereka sebagai fans. Tapi kalau gue bisa bilang kayak gue suka banyak banget artis termasuk EXO dan segala macam, dan yang sejauh ini gue berani gitu ya bilang kayak gue masuk fandom ini itu cuman Suju, EXO sama sekarang Wavy sih. Walaupun kayak Wavy gue juga nggak ada dukungan apa-apa sih buat idol gue, cuman streaming doang gitu. Itu juga termasuk dukungan juga sih. Tapi kayak beli album gue belum, terus kayak nonton konser mereka belum punya konser anyway gitu. Jadi ya itu tadi kayak konsep masuk keluar fandom ini juga sebenarnya agak belum ada yang pakem gitu. Tapi mungkin kita bisa ngambil generalnya aja kali ya, ketika lo sudah merasa bahwa kesukaan gue sama grup A udah berkurang. Nah, berarti mungkin di situ titik di mana gue keluar dari fandom. Mungkin itu kali ya ininya, basicnya mungkin. Maksudnya kan lo masuk fandom aja nggak ada kriteria tertulis kan. Terus termasuk juga kayak lo keluar dari fandom. Kayak misalnya gue nggak berani. Bukan yang nggak berani sih. Maksudnya gue nggak mau melabelkan diri gue keluar sebagai Monbebe. Maksudnya udah nggak Monbebe lagi. Gue memang intensitasnya berkurang banget deh, bahkan username gue udah nggak MBB in Blue Moon lagi to be. Iya, gue udah ganti. Udah bukan MBB in Blue Moon lagi, jadi gue udah ganti tuh kayak gue menghilangkan identitas Monbebe gue, udah kagak ada lagi di akun spacing gue. Iya. Sekarang apa? Blue Simun aja, Blue Simun _ tapi masih ada Blue Moon-nya. Gue gak tahu itu. Iya kan lo gak follow gue, gak usah lah sekarang gue ngomong. Kan lo gak mau di follow kata lo waktu sekarang itu. Sekarang gue ngomonginnya game mulu nih. Sekarang gue ngomonginnya game mulu, jadi gitu. Tapi kayak gue masih gimana, ya gue masih ngikutin Monsta X gitu. Tapi memang sih gue, intensitas gue kayak udah gak memikirkan sama sekali gitu. Bahkan gue gak tahu sekarang Wonho lagi ngapain gitu. Bahkan yang lebih tahu Wonho lagi nge-gym gue. Gue baru tahu emang Wonho nge-gym dari mana itu sih. Gue maksudnya kalau dibilang keluar kayak gue sih dalam hati gue kayak sayang juga sih. Maksud gue tuh kayak udah effort banget, nggak effort sih, maksudnya dulu effort gue buat Monsta X cukup besar ya, tapi kayak bisa dibilang ya jadi pelabuhan terakhir, ngerti gak sih? Tapi gue pelabuhan terakhir dalam artian gue juga enggak yang tetap masih ngikutin for the rest of my life gitu, enggak juga gitu. Tapi kayak ya udahlah, stop, sisanya
gue suka casual aja. Terakhir Golden Child gue lagi suka banget nih karena memang lagunya lagi bagus kan, jadi gue suka. Paling next comeback kalau ada grup baru yang bagus mah gue bakal ngikutin itu. Jadi gue ngikutin di mana lagu baru dirilis aja sih. Jadi entah, gue gak akan bilang kalau gue keluar dari fandom, tapi mungkin menurut orang-orang akan punya persepsi kalau gue keluar dari fandom sih ya nggak apa-apa juga. Tapi gue nggak mau bilang keluar dari fandom kesannya gue harus ada fandom lain gitu. Kayak enggak juga tapi sih. Tapi sebenarnya gimana ya, kayak kadang-kadang tuh ada orang-orang yang butuh penjelasan gitu. Maksud gue kayak misalnya nih lo ngefollow satu akun misalnya di Twitter karena lo tahu dia EXO-L gitu. Tapi setelah lo tidak lagi melihat updatean dia ngomongin EXO, tapi ngomonginnya malah grup lain gitu misalnya. Biasanya ada yang nggak suka sih kayak gitu. Iya makanya kan, jadinya orang yang ngefollow dia jadi kayak, loh gue kan follow lo karena gue pengen, karena kita sama-sama EXO-L waktu itu, kenapa sekarang tiba-tiba lu lagi jadi ngomongin yang lain tinggal gitu. Blok, nah itu kan berarti aja susah amat. Makanya kan jadinya itu kan sesuatu yang gue rasa mungkin juga butuh penegasan gitu ya. Mungkin memang sih kita tidak harus selalu menjelaskan alasan kenapa kita betul. Suka A terus kenapa kita nggak suka A lagi. Itu kita nggak perlu sih. Menurut gue itu bukan sesuatu yang kayak apa ya, nggak sehat gitu, karena menjelaskan sesuatu yang kita suka ke orang yang nggak bakal ngerti kenapa itu kayak buang-buang waktu gitu. Iya. Dan ini adalah waktunya ya orang ya kayak tadi kita bilang, kayak perasaan orang tuh bisa berubah-berubah gitu. Kayak misalkan lo yang sebelumnya suka banget Monsta X tapi sekarang intensitas lo berkurang, bukan berarti lo nggak suka juga gitu. Dan ketika misalkan ada orang yang suka satu grup dan kemudian dia tertarik mendengarkan grup yang lain yang menyebabkan waktu dia yang tadinya buat mendengarkan grup A itu teralih ke grup B, tapi bukan berarti dia nggak suka lagi sama grup A gitu. Kayak misalnya sekarang setahun terakhir, 2 tahun terakhir deh, Red Velvet nggak comeback tuh menurut gue sesuatu yang jadi alasan orang-orang bisa melirik grup baru kan, termasuk juga gue gitu. Kayak gue selama Red Velvet nggak comeback nggak pernah lagi tuh updatean, cari tahu mereka update apa. Kayak gue pengen tahu Irene ngapain aja tuh enggak kan, karena yang mereka tuh nggak ada konten gitu kan. Jadi nggak ada ya umpan buat kita untuk nyari dan segala macem. Tapi apakah gue tidak suka lagi Red Velvet? Enggak juga sih, gue tetap menunggu mereka comeback juga sih. Walaupun ya sekarang gue tidak dalam posisi bahwa gue Revolve gitu. Gue gak pernah ngomong gitu sih. Walaupun ya kalau lo ajak gue nonton Red Velvet, gue akan teriak-teriak juga sih. Di event-event Jakarta juga, zaman Red Velvet ke Jakarta, kayak gue teriak-teriak juga ketika wawancara Red Velvet juga. Gue heboh-heboh juga gitu. Jadi ya itu sih, kayak orang-orang harus mulai sadar dan mengerti bahwa fandom tuh gak selamanya gak kita, sih? Iya. Tapi kesukaan kita sama sesuatu juga tuh bisa berubah gitu, nggak yang langsung kayak tadi misalnya lu bilang pelabuhan terakhir gitu, kayak akhir ini setelah ini nih nggak ada lagi nih tempat berlabuh gitu kan. Jangan ngomong gitu. Iya makanya kan kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa siapa tahu nanti kapal lo berlayar lagi nih, pada akhirnya lo juga cari tempat berlabuh lagi dong, ya kan? Iya sih. Ya maksudnya kalau orang-orang pindah fandom itu menurut gue ya wajar-wajar aja ya. Kadang kan ada yang gak suka gitu loh, kayaknya hanya boleh fandom ini doang gitu. Maksudnya kayak itu ya, ada peraturan ya, kalau mau follow Twitter aku harus fandomnya ini doang. Ada kayak gitu juga sih, kayak waduh serem juga ya. Itu bebas sih, mereka kan menentukan space apa yang konten yang ingin mereka konsumsikan. Jadi menurut gue ya wajar-wajar aja. Tapi kalau misalnya ada yang berubah haluan, misalnya pindah fandom, tolong jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang tindakan pengkhianatan. Ya biasa aja lah, nanti paling kalian juga gitu. Gue gak bakal nyumpahin kalian pindah fandom atau gimana, tapi mungkin ada kalanya kayak tiba-tiba mungkin itu bukan jadi prioritas utama gitu, tapi lo pasti balik lagi kok tiba-tiba. Misalnya Wamil deh ya, kayak lo juga hiatus dulu gitu, terus pas grupnya balik ya lo jadi suka lagi gitu, jadi intens lagi kan. Kadang-kadang itu kayak ada fasenya juga atau gimana gitu. Tapi kalau gue yang masalah fandom ini, tapi yang fandom, masa perfandoman gue mengakui diri gue itu ada fasenya gitu. Tapi bukan
bukan sesuatu yang kayak yang jadi jalan pikiran gitu loh di gue, ngerti nggak? Karena waktu itu gue pernah lihat. Jadi berjalan natural aja gitu. Waktu itu gue pernah baca orang nge-tweet kayaknya sih gue menganggapnya mereka kayak yang nge-tweet sih masih remaja gitu ya. Jadi gue ngerti banget sih kalau pikir kayak gitu. Dia bilang kayak gue kira-kira kalau dewasa udah bakal berhenti K-popan gak ya gitu, gue bakal ninggalin grup ini ya, gue takut deh suatu saat akan meninggalkan grup ini. Kan gue yang baca itu kayak ya biasa aja gitu, maksudnya grupnya juga tetap jalan-jalan aja. Kayaknya dia kayak lebih ke krisis identitas. Nanti kalau gue udah dewasa kayaknya gue nggak akan ingat mereka lagi deh, kayaknya nggak akan suka, misalnya nggak akan suka sama BTS lagi deh gitu maksudnya. Terus waktu itu gue pernah retweet kayaknya akan ada masanya di mana fans K-pop akan berhenti mikir kayak gini gitu, kayak gue deh, kayak ya gue suka Monsta X jadi biasa aja kan, tapi itu gue nggak kepikiran kayak aduh gue gimana ya, nggak kepikiran, kayak gue nggak menganggap itu suatu fase, tapi dalam artian fase fandom iya, tapi Indian gue tetap suka K-pop gitu loh, kayak ya K-pop ya jadi konsumsi gue sehari-hari gitu kan, karena orang masih berpikiran kayak K-pop itu fase, padahal K-pop itu is genre musik kan ya, kali lu musik aja lu ada fase-fasean gitu. Maksudnya gue dulu suka Spice Girl, gue gak kepikiran gimana kalau Spice Girl bubar ya, aku gak suka Spice Girl lagi gitu. Gak pernah ya kalau K-pop tuh kayaknya kepikiran banget gitu identitas fandom lo tuh kayak kalau aku gak suka NCT lagi gimana ya masa depanku gitu. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Masih banyak fans baru kok yang lain. Iya maksudnya kayaknya itu memang ada fase. Menurut gue per fandoman itu ada fasenya sih. Tapi kalau kita melihat lebih gede lagi kacamata helikopter, maksudnya itu musik Indian lo akan dengerin lagi gitu loh lagunya, asal ngeklik aja. Iya. Betul. Dan gue rasa sih sebenarnya kalau misalkan emang lo dedicated banget buat fandom, perasaan-perasaan lo akan takut untuk meninggalkan fandom sebenarnya akan lebih ini sih, akan lebih sedikit gitu menurut gue, akan lebih menipis gitu. Kayak misalnya lo masuk fandom NCT misalnya, gue pengen jadi NCTzen karena gue mungkin pengen nih ngikutin jejak ARMY mungkin misalnya, kayak wah ada apa tuh ARMY Center Indonesia gitu. Kenapa NCT nggak punya NCTzen Center Indonesia gitu misalnya, yang kegiatan-kegiatannya banyak banget yang berkaitan sama hal-hal amal atau mungkin charity, donasi yang kayak gitu-gitu. Kalau misalkan ada orang yang kemudian masuk fandom dan mereka ingin fokus ke situ, gue rasa alasan mereka untuk keluar bakal lebih sedikit sih, karena pada akhirnya mereka ada di fandom for a greater good gitu loh, bukan cuman karena gue suka aja nih, tapi emang ada tujuannya juga yang lain gitu. Gue pengen di NCTzen karena ya gue pengen memberikan kesan bahwa NCTzen itu mungkin adalah fandom yang damai misalnya, atau fandom yang rajin kayak beramal gitu misalnya. Nggak ketawa, kayak gue geli aja sama bahasa gue sendiri, bukan karena kata-kata itu. Jadi ya tergantung alasannya juga, dan gue nggak tahu sih apakah ada memang orang yang seperti itu gitu ya, yang masuk fandom karena itu tadi tujuannya ya for greater good gitu. Tapi ya anyway, kebanyakan orang masuk fandom ya karena mereka merasa ada sense of belonging gitu. Kayak lo kalau ngefans K-pop zaman-zaman dulu deh, 2010, 2011, kayak fans K-pop tuh dikit banget. Ketika lo nemu sesama fans K-pop, itu tuh senangnya minta ampun, kayak lo bisa bahas berbagai macam hal gitu. Dan sekarang kan fans K-pop udah banyak ya, jadi gesekan-gesekannya pun tuh semakin kuat dan semakin kencang gitu. Pada akhirnya persaingannya pun juga makin terasa gitu jadinya. Kalau sense of belongingnya pun jadi kayak kepecah-kepecah gitu. Mana lagi kan kita juga pernah bahas ini sih, kayak didukung sama konten-konten dari manajemen yang memang selalu individualis gitu, yang kayak satu member punya konten sendiri, satu grup punya konten sendiri, dan nggak pernah membaur gitu kesannya. Jadinya mungkin ya itu juga sih yang membentuk bahwa keakuan mereka terhadap fandom itu jadi makin kenceng gitu. Dan kalau pada akhirnya mereka merasa bahwa gue gak cocok deh sama fandom ini karena ya itu tadi, karena culture keakuan itu yang terlalu berlebihan, atau mungkin dia merasa bahwa ruang geraknya semakin dibatasi dengan pendapat-pendapat dia yang kayaknya kok gue ngomong sedikit salah, ngomong ini salah, padahal sebenarnya kan gue cuma berpendapat. Bisa jadi kan kayak oh berarti mungkin gue udah gak cocok nih sama fandom ini, ya udah gue keluar aja. Bisa aja kan kayak gitu juga kondisinya kan. Iya.
Mungkin ini juga kali ya masalah keluar fandom. Gue tipikal yang apa ya, misalnya kalau gue keluar fandom pun kayak bukan berarti gue melupakan fandom itu sih, kayak ya dengerin aja gitu kan, tapi kan cuman udah nggak ada apa aktivitas phasing lagi, itu aja sih. Gitu, iya sih, gue juga kan gitu kan, setelah kayak mendeklarasikan kalau oke, gue udah nggak belong to any fandom, pada akhirnya di satu sisi gue merasa kayak gue nyaman dengan apa ya, nggak adanya boundaries gitu. Karena ya kalau gue misalkan gue komentar hal yang negatif, kayak orang mau ngatain juga kayak ujung-ujungnya jadi general, nggak yang kayak lu kan sesama EXO-L kenapa ngatainnya kayak gitu. Jadi nggak kayak gitu konteksnya gitu. Tapi itu juga pada akhirnya bumerang ke gue juga sih, karena kayak itu tadi ujung-ujungnya kalau ada orang-orang yang ngapain sih lo komentar-komentar EXO, kan lo bukan EXO-L. Iya sih, ya. Ada juga kan orang yang kayak gitu, kayak kan not your fandom, not your business gitu loh jatuhnya. Iya, jadinya kayak ya sekarang balik ke perspektif dan persepsi masing-masing aja sih. Kalau gue merasa kayak gue lebih nyaman dengan tanpa label gitu, kayak ya gue suka EXO kok, tapi gue bukan EXO-L gitu. Itu juga yang terjadi sama gue ketika jadi ELF juga sih. Gue suka Suju banget, tapi gue bukan ELF pada zamannya gitu. Tapi ya nggak masalah juga, karena kalau menurut gue tuh orang atau individual itu tuh more than just a label yang orang-orang lain berikan ke dia gitu loh. Kayak jadinya gue nggak pengen bahwa konsep oke, gue masuk fandom itu pada akhirnya kayak mengekang seseorang untuk iya misalnya mendengarkan grup lain gitu, atau suka sama grup lain gitu, atau misalnya ada kalanya di mana grup yang lo suka nih misalnya nggak konser nih ke Indonesia gitu, padahal gue pengen banget nonton konser, duit itu juga udah ada gitu, akhirnya lo nonton konser grup lain misalnya, terus gara-gara lo nonton konser grup lain lo jadi suka banget sama grup itu. Kan ada juga kan kejadian yang kayak gitu, ketika lo nonton mereka live lo baru suka gitu. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih. Dan tidak bisa dijadikan sesuatu alasan untuk yang kayak ngejudge atau dijudge. Orang-orang tuh pasti takut banget dijudge deh, padahal sebenarnya semua orang akan ngejudge sih, walaupun lo tidak berharap dijudge juga. Maksudnya dari kedua sisi, misalnya dari kitanya yang keluar dari fandom, jangan pernah berpikiran kayak aduh gue sedih dia meninggalkan gitu, kayak maksudnya kayak merasa bersalah gitu, merasa apa ada takut berkhianat. Dan maksudnya orang yang melihat misalnya mutua atau temannya pindah fandom, ya jangan pernah punya pikiran ih kok dia kayak udah berkhianat sih gitu. Kayak udah buang jauh-jauh apa pikiran seperti itu. Maksudnya apa, sukai grup atau lo jadi fangirl, fanboying yang tahu limitasinya kan kita sendiri ya, tahu yang mana yang bener yang buat kita seneng, yang mana kayaknya aduh malah bikin stres, tinggalin aja, it's okay gitu. Iya betul. Buat space dan yang nyaman. Lagi kalau misalkan orang-orang akan ngejudge, ya mereka akan ngejudge anyway. Lo nggak keluar fandom pun juga pasti ada celah orang ini untuk ngejudge lo. Gitu. Maksudnya kan alasan orang keluar dari fandom kan macam-macam ya gitu. Kalau ini kan gue Amaro kan dari perspektif gue sebagai Monbebe dan Ron sebagai EXO-L. Di sini tuh gue buka Korean Manifest, kayak kalian pernah gak sih pindah fandom gitu? Apakah kalau pindah rame banget ya Allah. Ingat ya durasi kita tuh sejam, awas kalau sampai keluar. Gak ada mau minta 2 hari durasi kita. Banyak gue sampai overwhelming. Oh my god. Banyak banget coy. Itu mungkin gara-gara GIF yang gue pakai buat nge-tweet Manifest itu tuh clickbait. Bagus, gue pakai GIF yang Golden Child. Gue lagi free promo aja sih ya. Gue lagi biasa. Lagi promo nih, bayar berapa mau beli? Nanti kalau P1 Harmony comeback, gue pindah ke P1 Harmony. Maaf ya, saya kutu loncat nih. Kalau istilah HRD kutu loncat. Kutu loncat. Baiklah. Dari Instagram dulu apa dari Twitter dulu dari nih? Dari lo dulu deh. Instagram. Banyak dari banget Instagram loh. Dulu ya. Oke. Hai Ron dan Dita, ngomongin tentang fandom, aku bisa dibilang ELF, EXO-L, NCTzen, pokoknya SM Stan, multi fandom lebih tepatnya. Kalau dibilang sekarang sih aku lebih nyaman di fandom fantasy. Karena apa? Aku suka SF9 pas mereka awal debut tapi belok ke fandom yang lain.
Dan akhirnya kembali karena Kingdom. Terus juga suka karena rasanya jarang war dan adem ayem gitu. Dan itu diakuin sama SF9-nya sendiri. Yang ya aku ngerasain bahwa fantasy sama SF9 tuh deket banget. Terus aku kayak balik lagi ke zaman aku dulu senengnya fangirlingan. Kayak pas SF9 dapat award, pas mereka upload, pas harus vote, pas streaming MV, pas nonton V-Live, dan nggak terlalu banyak konten juga. Jadi sekalinya ada notif tuh rasanya healing dari semua kesibukan aku. Maaf ya agak kepanjangan. Enggak kok, ini nggak panjang sama sekali. Pokoknya senang waktu Dita nge-notice SF9 di episode yang ngebahas tentang Kingdom. Iya, aku udah dari dulu notif SF9 mah Taeyang tuh udah kesayangan gue, ada sumpah. Gue tuh kalau ngeliat Taeyang tuh gue gak tau ya, di antara idolnya yang sekarang ini yang bikin gue deg-degan tuh liat Taeyang, ngerti gak? Deg-degan tuh kayak ya Allah cakep banget gitu, kayak gimana ya, kayak orang yang lihat cinta pertama gitu deh feelsnya. Oh jadi kamu udah gak deg-degan lihat Sonu lagi? Enggak. Mentang-mentang Sonu hamil? Enggaknya kayak enggak kayak gak mau ngakuin gitu ya, kayak biasa aja. Tapi ya namanya juga kutu loncat, gimana sih Ron, nanti kalau ada yang baru nih, nanti kalau TXT comeback gue ningkai, gue juga naksir. Oh Subin. Lo sukanya Subin? Masih? Aku juga Subin aja. Oh Subin tuh Ben. Kayak bukan. Gue suka Subin karena coba tebak kenapa gue suka Subin. Gak tahu kenapa. Karena dia mirip Minho. Elah, ya mirip banget sih kakak adik. Oke ya, gue lanjut baca yang di DM dulu. DM di Twitter @kekorean_twt. Halo kak, aku mau cerita mengenai pindah fandom. Pertama-tama aku tahu setiap orang punya persepsi masing-masing mengenai fandom itu apa. Ada yang bilang masuk fandom itu harus beli album, merch, konser, dan lain-lain. Tapi kalau pendapat pribadi aku, menjadi bagian dari fandom cukup dengan suka aja dengan artis ini dan ikuti perkembangannya aja itu cukup bisa dibilang masuk fandom, dan iya salah satunya aku. Setuju banget. Nah balik lagi ke topik tentang pindah fandom. Nah tadinya ini aku ARMY dan sudah ikut perkembangan BTS sejak 2016. Waktu itu mereka udah gede sih dan udah menang Daesang juga, dan kebetulan aku suka dengan lagu-lagu mereka dan beberapa kontennya, dan disitulah aku mulai main Twitter dan tukar pikiran dengan banyak ARMY lainnya. Bedanya aku lebih cenderung banyak yang follow dan interaksi dengan akun-akun ARMY di barat sana, dan hampir gak pernah sama fans Indo. Dan sejak itu aku melihat perkembangan BTS yang makin gede fandomnya, terutama dari barat, including Amerika. Sampai di awal 2020, di situ aku memutuskan untuk keluar fandom. Loh, kenapa? Ada beberapa alasan. Ini tuh kayak apa? Sebutkan 3 alasan kenapa keluar dari fandom. Dia tulis tuh 1, 2, 3. Kayak beneran esai tuh gak nih? 1. Pada saat itu mungkin dihadapi banyak urusan yang membuat aku gak bisa keep up dengan konten-konten mereka. Jadi koneksi aku sebagai fans dengan artisnya jadi renggang. 2. Musik adalah kunci utama aku masuk fandom. Tapi aku kurang suka dengan album Map of the Soul 7 yang lagunya On, serta dilanjutkan dengan single-single Amerika yang menurutku sangat repetitif. 3. Ini yang paling utama, yaitu kelakuan ARMY lain, terutama fans luar negeri yang menurutku agak terlalu sombong. Misalnya lagi diskusi apa, tiba-tiba nyodorin posisi chart Billboard atau album sales dan awards, padahal konteksnya nggak nyambung sama sekali. Giliran kalah Grammy ngata-ngatain Lady Gaga dan Ariana, padahal bukan mereka yang nentuin pemenangnya. Tolong jangan hina-hina Lady Gaga ya, Lady Gaga adalah agamaku. Lalu baru bangun nih kak, kan Blackpink masuk Weverse, terus tiba-tiba Weverse error, dimana semua pengguna Weverse dapat notif dari Blackpink. Heboh deh pada teriak-teriak, ini taktiknya YG nih promosi Blackpink. Gue kocak banget sih. Aduh, maksudnya ya Blackpink sama ARMY kan memang ini ya, bagikan minyak dan air, terus tiba-tiba disatukan dengan Weverse. Itu menurut gue salah satu plot twist sih yang ada di K-pop. Ya, itu plot twist banget sih. Ya. Bener. Tapi ya aku tahu memang gak semuanya begitu, karena ARMY kan gede banget. Cuma ya itu yang aku lihat dari orang-orang yang aku follow, which is mostly fans luar negeri. Untuk sekarang mungkin aku bisa dibilang muas sih fans TXT, karena emang suka lagu-lagu mereka, dan konten mereka juga kalau dari segi fansnya menurut aku masih cukup aman sih, adem ayem aja. Udah kak, itu aja. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi aku no problem sama artisnya sama sekali. Kenal aja enggak cuy. Bener sih. Ini nih kayaknya semua fans K-pop harus seperti ini pola pikirnya. Kenal aja enggak, kenapa gue belain semati-matian itu ya? Kenal ya, Baekhyun tuh sayang banget sama Eri. Menurut lo aja,
Dia hamil tapi konten naik terus. Tuh nggak sayang apa coba sampai dirayain loh ulang tahunnya. Jangan macam-macam Anda. Semoga dibacain hehe. Makasih Kak, peace love gaul. Aduh, ini seru juga sih nih yang Sender tadi bilang. Tapi kan Sender itu kan bilang kalau dia dari BTS terus sekarang lagi suka TXT ya. Sebenarnya gue kemarin sempat lewat selintingan gue tentang, gue bukan berarti gue mendiskreditkan MOA sebagai fandom yang toksik ya, enggak ya, gue disclaimer aja. Takutnya omongan gue dipotong, kan suka dipotong-potong. Gaya banget siapa yang potong omongan lu? Kayak Habib aja anjir, emang gue Habib ya. Malu babah. Makanya dipotong-potong, gue takut aja nih. Jadi kan kemarin itu gue melihat ada yang bikin thread tentang itu guilt tripping sih, dia nge-guilt tripping buat fans TXT, buat MOA yang males gitu. Intinya dia tuh bilang, kalian tau gak sih alasan brand index reputation MOA turun MOA TXT jelek banget, apalagi dibandingin sama grup baru yang followersnya cuma 1 juta, itu gara-gara fansnya males buat retweet sama likes gitu. Terus gue cek kan ya nih Twitter TXT, wah mampun ini mah banyak kali, maksudnya kalau dibandingin kayak ya Allah, maksudnya kalau dibandingin sama ini masih banyak gitu. Maksudnya dia tuh guilt trippingnya tapi menggunakan kata-kata kasar banget sampai kayak dia TX itu cuma punya MOA, kita harus memberikan yang terbaik gini kayak ya maksudnya ya member TXT punya orang tua gitu, udah mati gue ya. Maksudnya bukan punya MOA doang gitu. Kayak dia sangat, kenapa jadi kamu yang guilt tripping mereka gitu? Ya bebas sih beropini kayak gitu. Dia tuh bikin thread gitu menggunakan bahasa yang kasar karena dia bilang kalau gue nulis yang bahasa baik-baik tuh nggak ada yang mau dengerin, giliran gue kayak gini aja baru rame deh thread gue kayak gitu. Tapi mungkin salah satu yang paling parah kalau menurut gue yang dimana dia tuh udah dihapus, tapi gue sempat screenshot sih, kan menurut gue ini cukup keterlaluan ya. Jadi dia bilang, jangan pernah anggap remeh apapun. Gue lihat masih banyak yang santai ngadepin comeback, banyak diem dan acuh hanya karena ini repackage. Karena kan TXT mau rilis repackage kan, kayaknya bentar lagi deh nih. Gue cekik leher lo sampai modar kalau isi otak lo begitu. Wah, dia tuh kayak, wow, ini istilahnya kayak death threat ke seluruh fandom ya. Iya, itu kayak death threat gak sih? Walaupun memang itu dihapus kan, sebelum akhirnya dia hapus semuanya gitu. Itu kayaknya pertama kali dihapus. Sebenarnya itu udah diingetin sama MOA yang lain, MOA yang sadar ya, MOA yang sane-nya tuh udah diingetin. MOA yang sadar, ini kan, dia lagi kesetanan nih yang ini ceritanya. Ini kan oknum-oknum yang memang nyebelinnya di fandom kan, pasti semua ada gitu. Iya. Itu kayak pasti semua ada sih. Tapi menurut gue kayak, ya ampun, pandemi bener-bener bikin orang gila kali ya, maksudnya segininya gitu. Sedangkan kalau menurut gue TXT kemarin aja menang Music Bank kok gitu. Maksudnya gak kenapa-napa, eksistensinya masih kuat gitu. Penjualan albumnya bagus aja. Maksudnya gue bingung indikator mereka tuh mau yang seperti apa sih. Itu sih menurut gue. Tapi kayak kadang-kadang gue juga bertanya-tanya jadinya kayak apakah orang yang ngomong ini tuh sebenarnya 24 jam seharinya itu dedikasinya buat TXT gak sih sebenarnya, atau berapa juta per bulan yang dihabiskan untuk beli Melon Pass misalnya, atau berapa juta per bulan yang dihabiskan untuk beli album misalnya. Apakah lo cuman emang berani ngomong di Twitter tanpa avatar real, atau gimana? Apa lo cuman berani guilt tripping doang tapi lo tidak membuktikan kayak sebelum lo ngirim death threat ke seluruh fandom, bisa gak lo beberkan dulu ini rekening gue, alokasi gue untuk TXT selama setahun tuh berapa juta, puluh juta gitu. Ini alokasi gue buat Melon Pass gitu-gitu, bisa nggak sebelum dia nyalahin orang kayak gitu? Gue jadi pengen tahu aja sih. Tapi jadinya. Yang berpikiran seperti yang tadi thread yang gue bilang tadi tuh banyak yang nge-like, aku pengen ngomong kayak gini enggak, tapi cuma takut. Tapi kan berarti banyak banget kan yang punya pola pikir seperti itu. Kayak menurut gue sih itu cukup berbahaya ya, dalam artian jadi nggak sehat gitu, karena jadi kayak cult ya. Jadi cult banget. Mikirnya kayaknya ngomongin masalah views juga, aduh kalau ngomongin masalah views mah kagak habis-habis ya dari dulu sampai sekarang, gitu-gitu aja, muter-muter aja problematikanya. Kayak dia kayak mengeluhkan kayak TXT tuh mungkin dia merasa TXT gitu-gitu aja, ini udah mau 3 tahun lah, masa TXT mau gini-gini aja, padahal penjualan albumnya bagus gitu, lagu-lagunya yang dirilis bagus gitu, Soobin banyak kerjaan kan ya, banyak job betul, gitu. Yeonjunnya album yang terakhir menurut gue bagus gitu, dan menurut gue ini nggak tahu sih ya, mungkin gue
gue nggak ya itu memang balik lagi terserah yang bikin thread itu sih, ya bebas-bebas aja, tapi memang kata-kata kasarnya itu yang jangan pernah untuk dilakukan. Itu sih gue kemarin. Di sini kita cuman sebagai SJW aja guys. Kita disclaimer aja, kita SJW nih, beneran posisinya kita emang SJW di sini. Jadi tapi menurut gue ini perlu dibahas sih karena agak serem juga sih kalau gitu. Apalagi kalau misalkan yang nge-tweet followersnya banyak ya. Kayak kesannya kan kalau followers banyak itu kayak iya lu kan akun besar gitu kan, kayak pas banyak yang ngikutin, wah li jangan serang akun besar deh, banyak antek-anteknya gitu kan. Kadang-kadang orang-orang kayak merasa kalau ngomong dari akun besar tuh valid gitu. Makanya sering kali kalau misalkan nge-tweet dari akun aku nggak ada followersnya, nggak ada yang dengerin kan, sering banget kan bilang kayak gitu kan. Tapi ya gua nggak tahu sih permasalahan dia sedang ada apa tuh ya di kehidupan pribadinya, mungkin itu yang mendorong dia untuk melakukan hal itu. Tapi nggak apa-apa sih guys, kalau misalkan lo emang pengen melakukan dedikasi 24 jam ke idol lo juga nggak apa-apa sih, tapi jangan sampai kayak menyuarakan bahwa saya bunuh ya Anda kalau misalkan Anda tidak voting gitu. Kayak wait, what? Oke, ini waktunya buat keluar fandom sih. Lanjut Ron, lo baca di IG. Oke, siap. Anyong, Dita, dan Ron mau ikutan Manifest nih. I did not wait. Gimana nih? Apa sih? Aku nggak tahu, dia kayak typo tapi gue nggak tahu maksudnya apa. Tapi aku bacain tulisannya aja ya. I did not swerve but leave the fandom. Beberapa waktu lalu, akhirnya aku berhasil meyakinkan diri mundur dari salah satu fandom dengan alasan nggak bisa enjoy musik mereka, grup yang bersangkutan ya. Aku join fandom ini 2 tahun yang lalu. Awalnya suka sama salah satu member. Selama di fandom udah ngerasain 3 kali comeback, denger semua lagu mereka, beberapa kali ikutan streaming party, nonton konser online, beli album, merch sebagai bentuk support, bukan karena suka-suka amat atau karena pengen punya gitu. Oh, jadi beli merch dan beli album bukan karena suka-suka amat atau bukan karena pengen punya gitu ya. Terus long story short, aku ngerasa hilang interest buat nontonin performance mereka. Nggak nungguin gitu loh, karena ya nggak sesuka itu juga sama lagu-lagunya. Bahkan saat member yang aku suka debut solo, aku cuma dengerin albumnya pas streaming party aja. At some point, aku sadar kalau X Factor itu bisa bikin aku connect sama grup perkoreaan, ya lagu-lagu mereka. Maksudnya X Factor itu adalah lagu-lagu mereka ya. Karena kalau aku suka lagu-lagu mereka, aku bisa selalu nunggu comeback mereka, ngikutin konten terbaru gitu, dan juga keep coming back for more. Berarti dia ingin menegaskan bahwa ya musik masuk ya, fandom fleksibel aja gitu. Tapi kalau suka ya masuk, kalau enggak ya enggak. Ada nggak sih mungkin kan kalau ngomongin fandom ya, karena kan fandom lo kan cuman EXO, NCT, EXO, Suju misalnya. Ada gak sih mungkin grup yang diikutin kali ya, kayak lo udah lost interest gara-gara musiknya? Dulu gue suka banget nih musiknya, terus tiba-tiba berubah kalau EXO gitu kan ya. kayaknya di lo kayak gitu juga gak? Kayaknya enggak deh, maksudnya EXO tetap ada aja yang enak gitu loh maksudnya. Ada gak sih kayak kalau untuk mungkin Suju mungkin itu make sense sih buat gue. Oh iya sih, iya. Peaknya lo terakhir iya, terakhir apa yang lo suka? Aduh, gue kan dulu yang ngikutin Suju tuh sampai comeback apa ya, Devil kayak nggak salah. Itu kan udah lama banget ya, udah 2014, 2015 gitu. 2015 kayaknya deh, Devil itu. Terus setelah itu gue nggak pernah denger lagi tuh lagu mereka, karena nggak tahu, kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir Suju tetap Suju. Tapi mungkin karena alokasi waktu gue buat mereka udah gak ada, dan waktu itu gue lagi fokus banget ke EXO, jadi gue juga udah kayak gak ngelirik gitu. Karena mostly kalau di SM mau gak enak apapun lagunya, terus mereka comeback lagi, terus lagunya enak lagi, ya gue balik lagi, suka lagi gitu. Kayak misalnya aespa nih sekarang, gue suka banget Black Mamba gitu. Terus next level kayak enggak, gue gak suka banget lagu ini. Tapi gue pengen, apakah gue berhenti menyukai aespa? Enggak juga, gue gak suka aespa karena lagu next level aja gitu. Tapi nanti kalau aespa muncul lagi dengan Black Mamba Part 2, maybe I will come back to them lagi gitu. Iya sih, betul. Ya mungkin sama aja kayak gue, di mana kan gue sekarang kayak kutu loncat gitu kan. Gue tergantung lagunya ini gue ngeklik nggak gitu. Kayak sekarang gue lagi suka banget Golden Child karena gue suka sama lagu, sebenarnya bukan ram-pam-pamnya sih, tapi ke B-side-nya, tapi B-side itu gue suka banget gitu. Pas gue nonton performance live, jadi tuh pas mereka comeback stage ternyata Golden Child
juga bawain lagu itu kan, Fanfare itu. Dan gue kayak, hah bagus banget gitu, kayak wah anjir ya udah sih. Makanya akhirnya kayak gue nontonin fancamnya gue loncat. Terus kayak kalau ada di mereka tuh sempat ke mana tuh yang sih acara idol tuh, gue lupa, Weekly Idol itu, mereka ada di situ, gue nonton itu. Maksudnya kayak P1 Harmony aja kemarin gue suka banget comebacknya dia yang Scared. Terus ya gue ngikutin Keculi, terus sampai akhirnya lupa sendiri keburu ada grup baru kayak gitu sih karena musik. Tapi kalau dibilang emang lu jalurnya jalur fancam sih ya? Ya enggak, gue kayak musik deh, tapi performance juga sih, fancam performance lah, dan ditambah dengan musiknya. Mungkin kalau ngomongin as a fandom, kalau menurut gue Monsta X secara lagu gue nggak bisa ninggalin sih, karena menurut gue stabil sih mereka, kayak ya mereka nggak pernah yang terlalu drastis menurut gue. Iya menurut gue naik turun aja, tapi gue bisa keep up terus. Mungkin kalau yang gue suka favoritin mungkin Luna kali ya. Luna gue suka banget lagu pre-debutnya mereka, tapi untuk lagu setelah mereka debut nggak drop gitu ya. Dibilang drop enggak juga sih, masih bagus, ada beberapa yang bagus, tapi entah kenapa title tracknya tetap nggak seklik gue waktu mereka lagu pre-debut sama sub unit sebelum debutnya itu. Jadi kayak PTT nggak suka berarti lo? Enggak. Oh pantesan ya oke. Iya, karena lo nggak pernah ngomongin itu soalnya. Iya makanya kalau lo nggak pernah ngomongin berarti gue nggak suka. Iya kan kalau gue PTT kan gue suka banget kan PTT, walaupun gue nggak bukan pengikut Luna dari awal kan, tapi di PTT gue suka sih. Enggak, gue kayak Luna tuh kayak gue susah sih, kayak mereka itu sih menurut gue ya. Kalau menurut Orbit mungkin enggak, mungkin ada juga yang kebalikan gitu. Mungkin itu salah satu. Kalau dari segi musik yang gue agak berkurang itu mungkin dari yang contohnya si Luna. Yap. Lanjut nih, sekarang gue ya. Lu. Udah 40 menit aja anjir. Sedangkan masih banyak loh. Ini ada yang nge-reply. Kan kita 2 hari durasinya nih hari ini. Ada yang nge-reply tweet @kekorean_twt @lunpia, dia bilang most of the time sih pindahnya natural aja, kayak tiba-tiba nggak demen lagi wak-wak. Tapi kalau yang terakhir aku pindah fandom gara-gara leader grupnya kena skandal, terus aku patah hati dan jadi hilang feeling aja gitu. Dia nggak jemputin siapa nih? Siapa ya leader grup ada skandal? Siapa tuh? AB6. Gue nggak tahu ya, nih dia nggak ada bilang, tapi gue kalau top of mind gue AB6 itu kan membernya ada yang keluar. Only One Off kali. Wah, Only One Off juga ada yang keluar ya? Mana tuh leadernya? Iya, padahal gue suka leadernya bukan. Padahal gue fans Only One Off loh. Ini salah grup kebanggaan gue. Tapi gue masih belum hafal gue membernya. Tapi ini yang si @lunpia ini nggak bilang siapa-siapa ya, ini tadi omongan gue aja. Iya benar-benar gue juga tadi cuma nebak aja. Tapi skandal juga faktor utama sih, benar-benar itu kayak ilfilnya udah, wah gue gak kebayang sih. Maksudnya kan kalau tergantung skandalnya apa nggak sih? Iya, tapi kalau skandal sampai hilang feeling kan, ya gue kayak gue beruntung amit di Bang Bayi. Maksudnya gue suka Monsta X mungkin gara-gara di gue nya kan. Bayangin kok lu dedikasi ke suatu grup atau apa, tiba-tiba dia melakukan sesuatu gitu. Skandalnya yang parah banget. Itu yang gue ceritain gue sama Ariel ya. Ariel, iya, dan kayak hancur gak sih? Udah kayak world is crumbling gitu loh. Kayak maksudnya gue udah mencurahkan semua hidup gue, tapi dia kayak gitu. Kayak gue gak kebayang, dan itu pasti gak sakit hati banget gitu. Iya sih, itu baru, itu rasanya lebih dikhianati daripada ditinggal orang ada yang keluar fandom sih. Iya sih, lebih parah. Lanjut Ron nih di IG. Lanjut ya. Hai Ron dan Dita, aku mau cerita tentang pindah fandom nih, tapi jangan sebut nama fandom aku yang dulu ya. Jadi fandom aku itu dulu ini sebut saja X, tapi aku udah nggak di fandom itu karena teman-teman satu fandom itu udah banyak yang taubat katanya. Terus ada temen yang baru jadi X, malah toxic, mana suka fan war lagi, nggak beruntung aja kali ya aku nemu orang baru kayak mereka. Akhirnya aku memutuskan buat nggak ngikutin fandom dan grup lagi pas tahun 2019. By the way, aku udah di fandom itu dari tahun 2015 dan akhirnya sekarang aku masuk ke fandom yang kedua nih. Boleh disebutin gak ya yang kedua ini? Dia nggak nyebut sih boleh atau enggaknya, tapi dia ya sekarang fandomnya adalah Treasure, katanya Treasure Maker. Senang deh orang-orangnya sejauh ini nggak ada yang toxic. Alhamdulillah. Jangan sampai ketemu. Ketemu. Tapi gue nanti kalau sudah ketemu gue misal suka banyak keluhin tentang ini si Treasure fansnya ya, bukan Treasure-nya. Jadi kayak gue kurang gitu spesifik taunya apa sih. Tapi kayak lebih ke masalah jual beli PC sih.
Nggak usah deh. Pokoknya kalau lo masuk fandom, udah deh jangan libatkan diri lo dalam hal jual beli PC deh. Pokoknya daripada lo merasa fandom lo toxic, mending lo jauhi deh adegan-adegan itu. Kayak beneran, kayak PC seterimanya aja lah. Jangan lo jadikan bisnis, jangan lo langgengkan bisnis kapitalis ini gitu. Udah, lo lupakan saja gitu. Lanjut yang Tiumi. Udah habis, udah habis. Oh, dia pindah ke Treasure ya. Iya, udah pindah ke Treasure katanya. Ini gue baca ada yang quote retweet dari @igboya. Udah 4 kali pindah kayaknya. Kayak pindah rumah, kayak pindah kos-kosan ya 4 kali. Pertama, pindah rumah, tapi make sense tuh pindah rumah. Iya. Pertama gue yang toxic bucinnya, udah terlalu over, udah gak sehat, bikin sering nangis, terus gue lepas. Bagus sih ini. Kayak sampai bikin nangis, ya ampun sedih banget. Gak kebayang sih itu kayak apa yang ada di pikiran itu ya. Kayak sedih banget pasti ya. Maksudnya kayak menggerogoti lo gitu loh. Iya. Kayak bener kita yang tahu batasan tuh kitanya gitu. Jadi gue gak kebayang sih maksudnya bisa sampai dalam artian setoksik itu tuh kayak gimana kalau gue melakukan ya. Lanjut nih ya gue baca. Kedua, karena isi fandomnya berantem mulu sesama fans jadi males. Ketiga, udah ngerasa pas banget tapi tiba-tiba ada skandal terus bias gue keluar. Ya apes banget ya. Gue malah ketawa sih tapi kayak ya ampun sedih banget. Tiga-tiganya udah malah 4 kali dia bilang. Abis itu ngeliat mereka perform gak lengkap tuh gue perih liatnya jujur sampai sekarang. Terus terakhir alhamdulillah sih sejauh ini tenang-tenang aja, fandomnya juga adem banget, jarang war gitu. Beneran fokus ke idol kecuali kalau ada yang senggol. Gak mungkin kita senggol duluan kalau gak gak mungkin kita nyenggol kalau gak disenggol duluan. Itu gue tahu nih pasti fandomnya ini ya, history ya pasti. Fandomnya story ya. Adem ayem banget emang. Story enggak, fandom history beneran udah jadi history, udah jadi sejarah. Lagian gue tahu ya, nama tuh menentukan tau nggak? Makanya jangan namanya history, beneran jadi history duluan, sejarah. Ih parah banget, Loen, tolong dong, Loen. Baca cepetan. Next ya, ini ada dari Instagram. Sebenarnya nggak tahu sih ini disebut pindah fandom apa enggak. Soalnya fandom pertamanya adalah Wise One. Yang notabene-nya sekarang idolnya juga udah nggak jalan bareng lagi, tapi masih support kegiatan per member kalau emang sempet aja. Tapi kalau bias masih disempetin sih. Terus sekarang masuk ke fandomnya Mai. Jadi mungkin karena udah nggak ada konten bareng kali ya, update member-member pun juga kayak oh ini debut solo, oh ini main Varsho, oh ini udah gitu doang kata dia. Iya, tapi itu juga cukup menantang juga sih kalau sebagai fans 101 terus X1 terus IZ*ONE itu kayak ya walaupun sebenarnya variety show itu dibuat memang untuk sementara dan pada akhirnya lo emang diminta untuk nge-stand per idol sih. Jadi ya masuk ke situ tahu resiko aja. Gue nggak, lo udah mendedikasikan tapi lo ada limit waktunya, ngerti gak sih? Iya. Kayak, tapi kadang-kadang mungkin dibutuhkan juga gak sih? Kayak oke, gue mau dedikasi buat 101 gitu. Cuman 2 tahun kan oke gitu gak sih? Kayak ya? Gak nyampe 2 tahun ke 101 tuh. Time limit sendiri gak sih? Atau gue X1 gitu. Oh oke, aku akan dedikasi. Katanya 4 tahun kan waktu itu ya. 5 tahun. Ternyata cuma berapa bulan gitu. Hari kebalikan itu lebih sakit lagi sih. Itu lebih sakit maksudnya lagi. Mereka udah prepare nih. Oke, aku udah ngumpulin buat 5 tahun ke depan segini-segini. Misalnya mungkin dia udah prepare ini finansial gitu ya. Ternyata Excelnya berubah total deh. Tapi pada akhirnya juga ketika lo ngefans sama X1 pun kan ketika sekarang membernya udah jalan masing-masing, balik lagi ke masing-masing dong jadinya. Iya sih, memang balik. Ya maksudnya untuk grup yang bentukannya produce memang lo dipaksa untuk solo stand solo stand, iya. Karena akan bubar dan lo pasti hanya ikutin grup yang lo solo stand itu kan. Gak mungkin lah lo keep up semuanya mah. Nggak usah munafik sih menurut gue. Nggak apa-apa solo stand. Tapi iya, gue setuju sih karena kayaknya nih ya nggak tahu nih tiba-tiba gue kepikiran aja. Kayaknya menurut gue kayak konsep solo stand itu justru jadi sesuatu yang membuat sebuah grup ini atau selebriti ini gitu jadi kayak apa ya, bisa langgeng gitu loh kehidupan mereka di industri entertainment. Kayak misalkan gue nggak tahu misalkan contohnya mungkin contoh realnya mungkin nggak bisa kepikiran sekarang gitu. Tapi kalau misalkan ada misalkan solo stand banget gitu ya,
terus tiba-tiba grupnya udah nggak ada lagi, atau misalkan grupnya lagi vakum, at least lo bisa melihat orang yang lo stan ini berkembang dari dia jadi idol sampai misalkan dia tiba-tiba jadi aktor terkenal gitu misalnya. Menurut gue itu juga sesuatu hal yang salah satu bentuk kesetiaan juga sih sebenarnya. Kayak gue melihat itu sebagai sesuatu yang sebenarnya perlu dilakukan juga gitu. Iya. Jadilah soul stand. Gue ada yang ada yang DM di Twitter, topiknya menarik Min, mau ikut jawab anonim. Pernah pindah, jadi dulu aku multi fandom, ngikutin banyak grup. Secara nggak sengaja ketemu grup aku yang sekarang, jatuh cinta sama musiknya, membernya, dan akhirnya masuk ke fandom. Perlahan aku nggak bisa lihat yang lain dan cuma mereka. Ini cukup puitis ya bahasanya. Kalau ditanya mataku tertuju hanya padamu. Kalau ditanya alasannya apa, bingung juga. Yang pasti mereka membuat aku selalu bahagia, nggak gampang nyerah, dan tiap hari bisa jatuh cinta. Ya ampun, so sweet banget. Aduh. Cuma kayak pure banget sih, kayak gemes sih, kayak kayak gue udah nggak bisa, maksudnya gue udah nggak bisa punya feeling kayak gitu ke grup K-pop soalnya. Kayak gue mau punya feeling kayak gitu ke Zhongli aja boleh gak? Iya, gue pengen, maksudnya gue malah jadi iri gitu. Gue pengen punya feeling kayak gini karena sangat menyenangkan sih punya feeling kayak gini. Maksudnya iya, betul. Lo punya sesuatu gimana ya, sesuatu yang dinanti-nantikan yang dari comeback grup lo gitu. Apa konten grup lo itu, aduh, feeling yang enak banget deh. Senyaman itu. Itu kan sebuah rumus kebahagiaan juga tau. Kayak setiap kali lo bangun tidur, lo menemukan alasan untuk menghabiskan hari itu tuh buat apa? Gitu. Kayak ada konten Monsta X yang belum gue nonton nih. Iya udah. Ya ampun, dulu gue kayak gitu banget. Sekarang udah nggak sama sekali tuh kayak wow. Kalau sekarang gue belum main PS nih, belum login. Gue belum ningkatin level. Gue belum Genshin nih, belum login Primo Jam hari ini gitu. Kalau gue belum masuk dungeon ini nih, gue harus ningkatin level. Gue sekarang pikiran gue kayak gitu, besok gue kemana ya. Udah, alasan hidup gue udah beda sekarang. Lanjut ya, dia bilang senyaman itu. Kalau ditanya bakal pindah lagi, kayaknya enggak. I will be here for the rest of life. Kalau ditanya grup, anjay, keren banget. Kalau ditanya grupnya apa, bisa dilihat dari DP. Kalau gue lihat DP-nya, ini Golden Child sih, pas banget. Apa yang gue juga lagi suka. Makasih udah baca cerita aku. Maaf kalau kring atau bikin kesel. Enggak ya, enggak kring, malah menurut gue ini kayak pure banget. Gue udah lama nggak merasakan. Polos sih, lebih kayak polos sih, kayak live in the moment kalau menurut gue. Iya, kayak gue ya Maron udah nggak bisa merasakan hal seperti ini. Justru kita iri banget. Gak, dulu tuh gue kayak gitu pas gue ngefans banget sama Harry Potter sih. Kayak gue suka banget, kayak wah gitu. Terus gue sepuitis itu gitu. Sekarang apa yang mau dipuitisin dari EXO, orang grupnya juga lagi gak ada gitu. Maksudnya perasaan lo bilang untuk fandom ini, maksudnya jaga baik-baik sih. Karena lo maksudnya kayak nikmati aja masa-masa. Iya, makanya living in the moment. Apapun fandom kamu, yang penting itu kebahagiaan buat kamu, bahagia selalu. Aku suka banget sama DMB yang ini. So bahagia pure, selalu guys, apapun fandom selalu. Anda, jangan fan war terus. Iya, kalau kita ya, tolong kalau pengen main bahagia jangan dengerin podcast ini ya. Kita tuh yang ada malah bikin stres, tau gak sih, malah bikin julid. Tahu, nanti lu ke-trigger bikin cuitan, terus abis itu malah ngeluarkan semua unek-unek lu kayak, apa sih ini pembawa acara podcastnya? Topiknya gak menarik. Gak bikin bahagia deh. Gak bikin bahagia. Ini terakhir kayaknya ya dari Instagram. Yeah. Ini agak panjang nih, aku mau bacain aja. Topik kali ini menarik banget soalnya menurutku kompleks juga. Jujur aku suka EXO sejak zaman pre-debut teaser yang bejibun itu. Bisa dibilang aku suka banget sama EXO. Jadi wajar aja kalau aku menganggap aku adalah EXO-L. Yes, I agree, me too. Aku sendiri gak ada niatan buat pindah fandom. Soalnya suka satu grup aja susah. Karena berarti grup itu udah cocok banget sama seleraku. Dan aku picky banget masalah yang beginian. Tapi makin kesini, karena makin tua juga, aku ngerasa masih suka EXO. Cuman gak seantusias dulu. Yeah, me too. Karena mungkin agak jenuh juga sama K-pop. Makanya aku pikir, aku sekarang lebih ke SM stan sih. Tapi tetap suka EXO. Cuma dengerin obrolan kakak-kakak di podcast dan banyak perdebatan di tweet sekitar 3 tahun terakhir tentang syarat kelayakan sebagai fans. Ini udah kayak syarat kelayakan motor dan mobil, tau gak sih? Ini aku jadi ragu apakah aku EXO-L atau sebatas fans EXO aja, karena berarti aku ngeklaim
identitas sebagai bagian dari fandom, tapi aku nggak join fanbase gitu. TBH aku juga bukan fans yang auto suka sama semua lagu yang dirilis EXO. Dari 2 alasan itu aku rasa aku juga mikir apa bisa aku nyebut diri sebagai EXO-L. Is this me who ghostwriting this? This is so me. Aduh. Lanjut ya. Berhubungan sama ini juga dulu aku dulu mau jadiin fanbase EXO di kotaku buat jadi subjek penelitian skripsi. Tapi ternyata struktur organisasinya semi formal banget. Jadi mau join grup chat itu harus nyetor KTP sama screenshot udah punya membership akun sama kartu fans EXO dan semacam itu. Oh wow. Dan setelahnya malah si admin gak respons. Gimana gak curiga ya sampai minta KTP segala. Kan takut disalahgunakan. Dan itu yang bikin aku ngeblur muka sama nicknya. Aku sempat mikir apa karena pernah kejadian fanbase dimasukin haters atau gak mau ada fans yang jadi silent reader. Jadi emang nyari fans yang aktif dan komitmen buat join fanbase. Dari pengalaman itu aku jadi agak sebel sama fandom atau fanbase sih kak. Padahal kan nggak boleh ya nilai satu fandom secara keseluruhan cuman dari pengalaman pahit dari oknum yang nyebelin. Gitu aja sih. Makasih. Wow. Tapi gue nggak tahu sih itu tujuannya apa. Yang fanbase itu yang dia bilang apa karena takut ada orang lain di luar fandom yang menghancurkan. Apa tadi dia bilang? Hater yang masuk ke fanbase. Iya. Maksudnya kalau memang seandainya ada niat banget ya, buset deh. Iya tapi emang zaman dulu kan gitu. Tapi sekarang juga muncul lagi loh yang kayak gitu. Yang kayak emang seolah-olah gue EXO-L nih. Gue bikin akun baru. Terus tiba-tiba gue ngekritik-kritik EXO deh. Terus tiba-tiba nge-spill ke orang deh gitu. Padahal sebenarnya itu akun bodong gitu. Juga sering loh sekarang. Kayak gak tahu. Ada aja waktu buat melakukan itu ya. Coba cari kerja yang layak gitu. Kayak cari uang buat nabung gitu. Buat abis pandemi lo mau jalan-jalan kemana gitu. Kayak itu lebih produktif enggak sih dibandingkan dengan lo bikin akun bodong cuman untuk sebagai luapan emosi lo. Tapi gak apa-apa sih dibandingkan lo jadi stres sendiri ya silakan diluapkan aja sih sebenarnya. Tapi ya jangan melibatkan orang lain juga lah. Apalagi fandom lah gitu. Kayak aduh kalau udah berurusan sama fandom tuh ini udah agama nih masalahnya. Agama fandom ya. Ini udah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing nih. Jadi kalau udah clash tuh wah bisa siapa Tuhanmu gitu sekarang. Udah pada tusuk-tusukannya udah parah gitu. Oke, gue lanjut baca yang di reply Twitter. Ada dari @mincokohe. Dia bilang bukan pindah tapi nambah. Tapi ada juga yang tadinya fandom A terus lama-lama kayak gak ngerasa kalau aku bagian fandom A. Alasannya bias keluar, musiknya udah beda style, konflik internal. Ini yang parah banget. Apa tuh Ron? Lu bisa nebak gak? Bias keluar, musiknya beda style, konflik internal. Wah, konflik internal. Udah serem banget ya dia bilang konflik internal. Kayak tahu banget ya. Makanya apaan kan kita manager. orang luar. Gue rasa dia manajer sih, gue rasa. Lanjut Ron, lu yang di IG? Siapa tuh ya kira-kira? Gue jadi penasaran juga sih. Lanjut ya, ini ada dari DM. Aku pindah fandom dari Elf ke Iconic. Pindah fandom karena aku udah gak terlalu ngikutin Suju lagi, mohon maaf. Selera musiknya juga udah berubah. Dan lihat visual yang lebih seger gitu kali ya. Aduh gila, Donghae tuh kurang seger apa ya menurut Allah, Anda? Parah Donghae. Donghae tuh gak pernah gak seger ya. Padahal waktu SMP Suju tuh nomor wahid di dunia fangirlingku. Makin kesini makin berubah. Tapi ya I can relate. Buat semuanya tergantung selera sih ya sebenarnya. Jangan tersinggung ya guys. Terima kasih Ron dan Dita. Ya sih benar. Tapi aku agak sedih sih kalau dibilang Donghae nggak seger lagi. Sayur kali. Donghae kurang seger apa sih? Won tuh lagi brewokan tuh lagi agak konsep baru kayaknya. Tapi lagi drama sih jadi ya udah nggak apa-apa. Tuh kan gue walaupun nggak elf gue tetap update loh sama bias-bias gue di Suju. Ya tapi lo kan demennya si Won Donghae. Iya makanya tapi kan tetap update at least kayak gue tahu mereka tuh lagi ngapain gitu sekarang walaupun gue cuman update mereka doang gitu. Ini gue dari @ilechebramimi. Ada yang dia quote retweet pindah fandom karena fandom sebelumnya banyak orang gila isinya. Gila itu era rumah sakit jiwanya pada keluar ya yang di rumah sakit jiwa. Tapi fandom yang sekarang udah rada nongol bibit-bibit orang gila. Tinggal nunggu orang gilanya makin gak kekontrol. Paling ntar pindah lagi. Astagfirullahaladzim.
Sekarang kita nggak boleh loh bilang orang gila, iya, kita harus iya. bilang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Oh, emang iya ya, nggak boleh kayak gitu Iya, ya? kita udah nggak boleh bilang orang gila gitu kan. Kemarin sempat di up gara-gara yang konten podcastnya Deddy Corbuzier kan. Terus akhirnya banyak dari aliansi mental health gitu yang menyayangkan penyebutan itu gitu. Jadi untuk lebih sopan jangan bilang orang gila tapi ODGJ. Oh, oke. Orang dengan gangguan jiwa. Karena itu juga dia lebih luas sih cakupannya. Kalau ODGJ itu setahu gue kayak enggak cuman orang dalam tanda kutip yang orang-orang sebut dengan gila gitu, tapi macam-macam dengan gangguan mental health gitu. Tapi berarti kayak dengan kayak kan gue today alert nih dari yang tadi lo bilang, berarti kayak gue nggak akan menggunakan kata ODGJ itu untuk buat ngatain fans sih. Sekarang jadi orang gila aja. Ngerti gak sih? Iya, Karena iya, ODGJ betul, itu kan sesuatu yang serius kan. Lo ada Iya. kesehatan. Orang gila esin kayak Ya, lu micin gila. saram aja gitu, Iya, kayak iya. lu udah nggak ada Iya sih, udah iya, nggak iya. jongsin cario gitu. Nah ya, Apa sih? gila tuh buat kalimat ngatain aja maksudnya. Tapi kalau untuk Iya betul. Bukan lagi konteksnya bahwa kita menghormati gitu ya, tapi kayak udah ngejek aja gitu. Iya, kalau ODGJ maksudnya gue nggak akan pakai Lebih kata ada itu respect buat gitu kan. ngatain fans K-pop sih. Dasar lu ODGJ, dasar Iya, itu dasar kayaknya lu. nggak konteksnya nggak pas sih di Oh, situ sih. dasar lu autis. Mungkin ada, gue nggak tahu sih. Tapi kan dulu kan ada suka bercandaan kayak gitu ya, maksudnya. Iya, Gue nggak akan. iya. Jangan pernah pakai itu guys. Ngatain aja GWS gitu langsung tuh kan. Setiap orang nge-tweet aneh GWS. GWS. Terus Mungkin GWS ada kepanjangan yang lain kali. gitu langsung. Gila WS gitu kali. Itu nggak nge-reply ini gifnya si Ahmad Dhani GWS. Gue udah bosen banget gue. Aduh gue sampai sekarang gue nggak tega kalau ada teman gue sakit, gue cuman nge-reply-nya GWS. Takutnya gue ngatain doang. Padahal itu cuman bahasa stand tweet. Jadi gue bilang cepet sembuh ya. Sekarang gue ngomongnya kayak gitu. Gue nggak mau ngomong lagi GWS. Takutnya gue malah ngenyek. Sangka ngenyek. Parah banget ya. Kocak banget dah. Ya ampun, bener-bener dah. This is the evolution kalau kata Aespa mah. Bukan kata itu Alexa kok Aespa. Oh iya, Aespa juga kan? Kalau enggak, kalau Alexa Revolution, kalau mungkin Aespa Evolution, beda-beda. Kalau kan? Alexa sama Blackpink Revolution. Blackpink is Revolution gitu. Gue baca ini yang di DM Twitter ya. Halo kekoreaan, makasih udah ngasih topik yang menarik terus setiap minggunya. Makasih ya. Makasih. Perasaan Ada kayak- lo yang bilang kita nggak kreatif. Ada yang bilang kita harus lebih pintar dikit nyari topik gitu. Kita emang nggak pinter sih, Iya. gue akuin. Maaf, gue akuin gue nggak pinter sih untuk urusan Gue gini, pintar, gue jujur. nggak bikin podcast sih ya. Gue Iya, menghabiskan uang aja. kalau gue pinter gue jadi asistennya Elon Musk sih. Semangat dan semoga sehat selalu Ron dan Dita. Anyway, untuk topik kali ini aku tertarik untuk beropini karena pernah ngalamin sendiri. Jadi di tahun 2017 aku pindah fandom dari fandom E ke C. Wah beda nih, E ke C itu apa? Biasanya orang kan A ke B nih, dia langsung E ke C. Berarti E-nya nih elf, C-nya nih apa nih? Gue nebak-nebak aja sih gue. Seasonist. Seasonis apa? Citizen kan nyebutnya seasonist gitu. Bukannya rumput, R dong harusnya. Iya nih yang ijo-ijo emang Iya. suka bikin masalah. Suka gitu kan sekarang muncul di Iya. Twitter. Alasan aku pindah karena ini enggak ya, gue bercanda ya. Jadi dia nggak tahu fandomnya apa. Alasan aku pindah karena fandom lama banyak ributnya. Masih berdebat masalah OT sekian. Kayak gue udah tahu lah nih apa. Ditambah juga lagu-lagunya udah nggak masuk ke selera aku. Bukan berarti lagunya jelek ya, hanya nggak masuk ke selera aku aja. Aku lebih cocok sama konsep dan lagu-lagu grup S. Wah, grup S apa nih? Super Junior. S tuh Snooper, gua tahu. Emang lagu Snooper tuh enak-enak banget, guys. Yang fandomnya C itu, grup S yang fandomnya C itu. Apa sih? Gue bingung. Apalagi sebelum era diakuisisi manajemen lain, TBH, hehe. Udah itu aja, makasih ke Koreaan. Oh, Seventeen. Iya. Grupnya fandomnya C tuh Karat. Oh, I see. Iya. Udah itu. Yeah. Alright. Gimana? Lanjut ya? Lanjut. Lagi ya. Hai Ron dan Dita, aku mau nanggepin manifest kali ini jujur. Aku pindah fandom sekarang. Dulu fandom aku ARMY. Dulu aku suka banget lagu-lagunya BTS dan bias aku Jungkook dari 2015. Tapi pas tahun 2019 aku keluar dari fandom. Aku ngerasa udah gak serak lagi sama style lagunya dan terutama bias aku Jungkook. Aku udah gak suka lagi. Di mata aku dia sekarang makin dewasa, malah gak nyangkut lagi di hati. Parah banget. Kamu harus mencintai
menyukai apa adanya. Iya, Jungkook tuh dewasa jadi kan kayak udah gitu karena pasti dia ya. mau menjadi diri dia sendiri. Ya. Dewasa tuh kan proses yang natural guys, selalu berubah, hidup tuh dinamis. maaf. Kalau kata Mas Canda, gak stabil tuh. Gue ambil gerakin tangan tau orang. Ya ini pendengar Korea gak ngeliat, gue sampai inget gerakan tangannya Mas Canda tuh. Iya, di depan dada kan tangannya. Sekian, terima kasih. Dan by the way, aku sekarang Wavisen dan bias aku 10. Wavisen nih kali maksudnya, aku Wavisen sih. Ya gue juga Wavisen bilangnya nih, Wavisen. dan bias aku 10 gitu. Siap. Terima kasih sudah ngefans Wavy. Ya Terima kasih guys. teman-teman. Ini ada banyak banget. Gue unexpected ini paling banyak sih kayak menurut gue rekor. Ya bolehlah kita 2 jam hari ini. Ya Allah saya lapar. Ngantuk guys. Jadi gimana mau bacain lagi masa? Aduh gue Masa bingung. dong. Lo dulu satu, abis itu gue, abis itu udah. Ya udah sekali lagi ya. Tadi lu ngomong Ya. terakhir, ini gue terakhir ya. Lu bacain lagi, Ya. terus lu ngomong lagi terakhir ya, terus dibacain lagi. Emang Soalnya banyak banget sih. laki emang omongannya itu gak bisa dipercaya. Tuh kan, mulai mengeneralisasi laki-laki. Jangan gitu, gak semua laki-laki kayak gue. Tadi tuh gue baca yang dari mana ya Ron ya? Tuh kan, lupa mereknya teh. Kan lu yang buka sendiri. Aduh ya Allah, Ya, maafin jelas gue. Gue tuh sekarang baca yang mana? Oh iya. Sebentar maafin gue. Ini ada yang reply di @kekoreaniskertwt dari @urinajemin. Kalau untuk pindah fandom kayaknya enggak sih. Paling cuma cari alternatif kebahagiaan ke grup lain. Selagi grup kesayangan lagi pada sibuk wamil dan ngerjain individual project yang notabene belum publish ke publik. Ini nih. Ini mana-mana istilahnya tuh cari kalau orang pacaran tuh gimana tuh? Istilahnya apa sih? Cari peralihan apa tuh? Cari gue gak inget. Pokoknya cari kayak distraction ya? Distraktor. Ya, jelas banget ya. Udah gue lanjut baca. Sebagai orang yang butuh hiburan, gak mungkin banget nungguin grup favorit sampai mereka update. Apalagi kalau kayak grup yang wamilnya setahun kirim 2 member kayak EXO. Ujung-ujungnya pasti menyuarakan mistreatment, padahal membernya lagi ada ngerjain project yang notabene belum bisa dipublish. Mending beralih dulu cari hiburan ke grup lain. Wah bener sih, bener. Setuju, gak apa-apa sih kalau menurut gue lu cari hiburan ke grup lain mah ya. Orang kan ada yang gitu yang gak suka atau apalah. Ya yang penting kan kita happy. Ya, yang penting adalah kebahagiaanmu guys, Yes. kesehatanmu guys. Kebahagiaan orang tuh nomor sekian. Yang penting kamu dulu bahagia. Kamu dulu, Gimana bias kamu bisa bahagia. membahagiakan orang kalau kamu nggak bahagia? Bias bahagia enggak nomor sekian. Kalian Ya. dulu nih sebagai Bias fans. bahagia nomor sekian, betul. Karena yang menjalani hidup kalian. Yaelah. Iya, betul sekali. Terakhir nih bener. Iya ya udah sejam Terakhir soalnya. ya. Halo Kekoreaan, aku mau cerita pengalaman perjalanan perfandoman girl groupku yang drama. Jadi awalnya itu aku ada di fandom A dari awal debut karena suka warna musiknya dan memang aku dari dulu udah hard stan agensi si grup A. Terus nggak ada selang lama keluarlah nih grup B yang dimana musiknya sebenarnya nggak klik banget di aku tapi catchy banget lagunya. Nah perseteruan batinku bermulai di sini. Perseteruan batin, boy. Bahasanya boy. Di mana oknum fandom A ngejatuhin si grup B. Anjir. Itu dia Dimana menurutku? Dia itu tadi girl group kan ya? Iya, girl group. Apa ya? Gue lagi mikirin sih itu apa. Ya. Dimana menurutku udah bener-bener toxic nih. Dari mulai dibilang modal visual, no talent, sampai pernah ada berita pengancaman pembunuhan waktu mereka mau promosi ke Indonesia. Akhirnya aku memutuskan untuk hijrah ke fandom B karena kayak ngerasa jahat banget sih ala-ala villain gitu ada di fandom A. Anjir, villain. Dia nggak Mau nyebut fans ya? aja langsung kayak lo kalau masuk fan group ini harus udah siap untuk dicap villain gitu. Kayaknya kesannya nggak sehat banget pergaulan ini. Tapi gue gak kebayang sih. Itu grup apa? Ya udahlah. Ini kayak Suicide Squad apa gimana sih? Ya lanjut Ron. Terus ya, selain itu aku juga memutuskan pindah fandom karena musiknya yang monoton dan juga musiknya terlalu mainstream. Jadi kayak ngerasa penat aja denger lagunya. Dari di pasar sampai di event dance cover lagunya diputar terus 24/7, 24/7. Apa ya? Siapa tuh? Blackpink ya? Paling banyak cover Twice ya? Gak tahu. Kayak Udah lama gak datang ke ya. event dance cover Iya, terakhir iya. datang tuh kayak 2013. Lanjut. Udah. Udah. Udah selesai. Jadi emang udah perjalanan perpindahan fandom ini udah berasa konflik batin banget buat sebagian besar orang dan alasannya juga bisa macem-macem. Yang mana kita tekankan lagi alasannya apapun itu Sangat valid. sangat valid kok. Terserah
Lo mau masuk fandom, mau keluar fandom, lo mau ngidentifikasi diri lo sebagai fandom A, fandom B, fandom C, multi fandom, terserah. Yang penting lo bahagia coy. Kalau misalkan lo gak bahagia, ujung-ujungnya gak ada gunanya K-pop ini dibuat. Shiawase, yang penting tuh shiawase. Yes, yang penting adalah jangan ngirim death threat ke orang aja ada gitu. Jangan cekik orang aja gara-gara kagak mau ngevote ya, jangan lo ya. Kalau orang nggak mau ngevote, siapa tahu lagi ngurusin adiknya masih kecil lagi sakit, orang tuanya lagi di luar negeri, nggak bisa ngevote gitu kan? Kalian tuh nggak bisa ngejudge dari sisi luarnya aja, harus tahu the other side of the story anjay. Oh iya, setuju banget deh. Lebih ya. Makasih ya yang udah berbagi cerita dan opininya ini. Berbagi. Iya tadi gue bilang berbagi. Kayak aduh beneran deh gue gak bisa bacain satu-satu. Yang ada gue ngap. Ngap banget sih jujur ini ya. Terima kasih buat yang udah kirim DM. Apa Instagram bisa ke Koreaan? Apa Instagram? Makasih yang udah kirim IG. Dan ke Korean_TWT. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah nulis banyak terutama di Twitter nih rame banget sih. Terima kasih udah mau mencurahkan isi hati kalian. Semoga kalian dengan nulis aja tuh bisa kayak bisa lega dikit gitu. Walaupun memang betul. Gak bisa kita bacain, mohon maaf banget semuanya karena ada banyak. Podcast ini bisa tetap jadi platform meluapkan isi hati Anda. Yes. Oke, ke Koreaan curhatnya ditutup. Lanjut ke Koreaan. Itu versi swing tuh, swing. Swing never give up. Tahu nggak lu lagu itu? Super Junior M swing. Tetot, ya bener kan gue. 7M ya. Kekoreaan aku nggak mau curhat karena pasti banyak yang curhat. Lol. Terima kasih. Tapi aku mau rekomendasiin lagu Colde. Bacanya bener nggak sih Cold apa Colde? Cold ya. Cold. Yang judulnya When Dawn Comes Again. Itu lagunya enak banget, cocok banget buat didengerin pas tengah malam sambil galau overthinking. Haha. Sumpah seru nih mikir kayak gimana ya perasaan Shonu setelah hamil gitu. Malam-malam mikir overthinking. Bacanya Colde. Oh Colde ya. Haha, sumpah kayaknya lagu itu ada narkobanya loh. Terus juga karena featuring BBH Byeon Baekhyun kan. Masa lo kagak tahu sih? Iya. Enggak tahu. Tapi lo enggak tahu lagu itu? Gue gak tau lagu aja. Gimana? Featuring BBH Byeon Baekhyun kan gue takut salah nih tuh. Tahu-tahunya ada namanya Baehyung atau apa gitu. BBH Byeon Baekhyun kan. Jadi makin kangen. Hehe, semoga dibacain ya puterin lagunya Very Kamsa ke Koreaan dari @zwj di Twitter. Next dari Instagram @elvanisa7. Aku mau request lagunya Just One Day-nya BTS. Minggu lalu Karun sama Kadita nyinggung lagu debut BTS, jadi nyari lagi di Spotify dan ingat dulu suka banget sama lagu ini. Just One Day tuh haruman. Gue tuh deep down inside gue tuh ARMY sebenarnya. Awal-awal doang tapi dulu aku suka banget BTS, bahkan pas variety show mereka aku ngikutin banget. Tapi sekarang udah nggak suka lagi. Alasannya sama aja sama Karun sama Kadita karena lebih suka lagu lama mereka. Hehe. Sekian ya. Makasih ke Koreaan dan sehat-sehat terus Ron dan Dita. Ngomong-ngomong podcast drakornya kapan ya Kak Dita? Tuh udah ada. Ya tolong nih pas banget gue sengaja milih ini karena dia nanya podcast drakornya kapan ya? Of course, gue tahu. Sebagai penutup penutup yang sangat pas gitu. Jadi podcast Koreaan tuh baru rilis podcast namanya Drakor Queens. Itu hostnya adalah Atta dan Anya itu dulu pernah ada di podcast Koreaan yang episode kita ngebahas dance cover. Kok dance cover? Yang drama Korea bareng sama ngedrakor. Yes, akhirnya ada promo juga. Ngedrakor. Enggak, tolong kasih gua panggung ya, please. Namanya Drakor Queen. Tapi ini masih baru ada di website kekorean.id sama di podcast.kaskus.id. Kita belum up di Spotify nih gitu. Jadi kalau mau dengerin buka IG Kekorean IG di situ klik aja link profilnya bisa di situ biar mudah carinya gitu, atau enggak di kekorean.id udah ada di paling atasnya juga udah ada di situ. Yeay, Drakor Queen collab dong sama ngedrakor. Boleh silakan tapi silakan diskusikan dengan hostnya ya karena bukan saya. Gue senang banget. Produsernya siapa sih? Produsernya bukan saya karena saya tidak. Tapi ngomongin drama,
gue ngikutin Penthouse anjir. Enggak, kita nggak temenan di. Kenapa gue lagi nonton Penthouse anjir, drama banget ya, drama FTV dengan settingan yang sangat mewah. Gue nggak suka drama-drama makjang kayak gitu. Oh sih istilahnya makjang ya? Iya. Kayak drama jeng gitu loh. Gak mungkin gue lagi demen kayak gitu ya. Gue juga lagi nonton Gossip Girl. Kayak Gossip Girl yang baru. Iya, kayak makjang bagus kan? juga. Bagus kan? Iya lumayan gue suka. Ya ini out of topic tapi episode yang baru yang kemarin tuh bagus, gue suka. Wih, itu pemain-pemainnya itu juga kayak muda, seksi, terus bening-bening banget. Wah, cool. Iya. Maksudnya itu kayak makjang lah yang lebay-lebay kayak masa sih konflik orang tajir kayak gini banget kan. Pasti gue nonton Penthouse dan nonton Gossip Girl kayak ya orang tajir gini banget ya konfliknya ya, kayak kita yang masyarakat menengah ke bawah tuh kayak apaan sih lu. Iya. Itulah kenapa di TV Indonesia banyakan sinetron. Iya sih. Karena ya itu konflik-konfliknya nggak relate semua ya. sama orang-orang yang nonton Netflix. Ya ampun sumpah. Aduh konfliknya tuh enak banget. Aku mau masuk sekolah seni. Oke, kembali lagi lagu rekomendasi lo apa? Tadi udah gue sebutkan sih berkali-kali Golden Child. Judulnya Fanfare, itu enak banget. Fanfare iya. Fanfare. Itu Fanfare ya. Bacanya Fanfare ya. Gue bacanya Fanfare. Jelek banget bahasa Inggris gue. Itu backlist lo ya, Bekasi English. Itu tuh lagu B-side di album terbarunya Golden Child. Kan dia title tracknya Ram-Pam-Pam, tapi gue lebih suka Fanfare ini. Lebih gue banget lah ya. Nonton live-nya juga deh, comeback stage yang di Music Bank itu bagus banget. Si kesayangan gue yang namanya Y, manggilnya Y ya. Lu Ulim tuh kebiasa ngasih nama panggung L. Terus ini Y. Itu kayak ya ampun, gue udah cakep banget deh, yang pusing gue. Kalau lagi suka lagu apa? Gak ada pasti. Tentu saja saya akan merekomendasikan lagunya Ten yang Paint Me Naked. Iya. Gimana? Lu suka gak? Itu akhirnya nih ya, kayak akhirnya ada proyek solo anak NCT yang lagunya nggak NCT gitu. Iya. Kayak itu tuh pop banget dan nggak NCT banget. Gue dengerin lagu itu kayak lagunya Woods-nya. Gue lupa lagi nama aslinya yang Woods-nya X1, mohon maaf gue lupa nama. Itu lagunya kayak gitu juga, musik rock pop. Iya, gue suka pop. Tapi rock. memang dia nyebutnya rock sih, si SM nyebutnya rock sih. Tapi terus memang lagunya Ten itu memang menunjukkan sisi musikalitasnya Ten banget sih. Kayak yang pertama kan yang Dream Within a Dreams, apa judul lagunya? Iya. Yang musik itu kan lagu-lagu nyamuk gitu kan. Nyamuk anjir, musik classical, oriental gitu kan. Terus tiba-tiba di lagu ini kayaknya dia pernah ada rilis lagi di satu lagi tapi gue lupa. Ada. Tapi gue lupa juga di SM Station juga tuh. Ya. Sama yang terakhir yang Paint Me Naked kayak Ten tidak ada mistreatment ya Ten ya, kayak sangat dianak emaskan nih ya. Kayaknya Ten di sini bukan karena mistreatment atau dianak emaskan, karena dia di sini kayaknya model sendiri dia. Kayak dia yang ngegambar, dia yang ini, dia yang itu gitu. Jadi kayaknya SM cuman ya udah kita kasih platform, gue mau ngapain gitu. Jadi aku mau dancernya yang ini ya. Oke gitu. Kayak gue mau desain sendiri ya. Oke, silahkan. Ten itu usaha banget gitu. Ten itu pakai duitnya EXO, lu jangan macem-macem lu. Parah banget emang, masa duit promonya Kyungsu buat comeback NCT ilicil. Parah banget. Guys, Paint Me Naked jangan lupa pokoknya dengerin, dan ini bagus banget ya. Oke, harusnya tadi kita berhenti pas di bagian lo ketawa sih, tapi ya udah. Ya udah, enggak apa-apa. Kocak aja. Makasih guys sudah dengerin selama 1 jam ini. Sampai jumpa minggu depan. Annyeong. So tell me where you wanna take it. I'm your feet, girl, you could pay me naked.
새벽이 오면 oh yeah 또 새벽이 오면 oh